Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Nisaun Tahaddasa Anhunnal Qur'an. Karangan Syekh Said Tantawi, Syekhul Azhar. Alhamdulillah ini sudah di halaman 206. Awalnya kitab ini menceritakan tentang wanita-wanita yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian sudah selesai, di bagian akhir beliau menambah wanita yang nggak disebutkan memang secara khusus dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi ya. Atau ada dalam Quran, cuma nggak disebutkan namanya. Nggak ada kisah khusus, paling ada beberapa ayat yang turun disebabkan karena wanita ini. Yaitu ini para istri Nabi. Yang pertama sebelumnya Khadijah, Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua Ummul Mukminin Saudatu bintu Zam'ata. Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Kanatil ayyamul lati 'ashahan nabiyyu adalah hari-hari yang dijalani, dihidupi akannya hari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi aqabi mauti ammihi, pada masa-masa kematian pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Abi Thalib bin Abi Thalib wa zaujatihi, dan di masa-masa meninggal istrinya Nabi, yakni Sayyidati Khadijah, Sayyidah Khadijah, min asyaddil ayami, itu sebahagian dari paling beratnya hari, alaman nisbah kepedihan, linafsihi bagi dirinya Nabi, wa huznan, dan nisbah kesedihan, huznan ya, sedih kita, liqalbihi bagi hatinya Nabi, wa jur'atan, dan keberanian, li'adaihi bagi musuh-musuhnya Nabi, alaihi atasnya Nabi, atas mengganggunya Nabi. Jadi sebelumnya diceritakan bahwa Sayyidah Khadijah meninggal, kemudian meninggal juga paman ya, sehingga itu terasa berat bagi Nabi, karena selama ini Sayyidah Khadijah ya tempat Nabi berbagi hal lah di dalam rumah kan. Di luar rumah beliau dibela oleh Abi Thalib. Kedua-duanya meninggal. Sehingga dalam sejarah disebutkan tahun itu disebut Amul Hazan ya. Tahun kesedihan. Yang kemudian nanti Nabi di Isra Mi'rajkan. Ini ceritanya sesudah meninggal Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian Nabi nanti akan menikah lagi. Selama Nabi bersama Sayyidah Khadijah, Nabi nggak pernah menikah lagi. Laqad kana Abu Thalib bin hisnan hasinan. Sungguh adalah Abu Thalib itu benteng yang membentengi atau benteng yang kuat. Yahutu Rasulullah, yang meliputi ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jami'i nawahih, dari seluruh sisinya Nabi. Pembela. Walaupun ahli sunnah menyatakan Abu Thalib ini kafir kan. Syiah, nah ini di sisi Syiah Abu Thalib sahabat utama. Dan sebahagian ahli sunnah juga ada ya meyakini bahwa Abu Thalib ini mukmin ya, yang menyembunyikan keimanannya, seperti rajulun min ali Fir'aun yang diceritakan dalam Quran. Sungguh adalah Abu Thalib itu hisnan hasinan, benteng yang kuat, yahutu yang meliputi ia Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jami'i nawahih, dari seluruh sisinya Rasul. Wa yadfa'u anhul katsira minal adza, dan menolak ianya Abu Thalib darinya Nabi al-katsira akan banyak minal adza, dari penderitaan atau gangguan kaum Quraisy ketika itu. Ini beliau kayak mengulang sedikit cerita di belakang ya, sebelum melanjutkan. Wa kanat zaujatuhu, dan adalah istrinya Nabi. Siapa istri Nabi? Khadijah tu, yakni Khadijah radhiyallahu anha, sakanahu. Itu pakai masdar ini, menjadi ketenangannya Nabi, tempat damainya, tempat tenangnya Nabi. Alladzi, sakan, tempat tenang, yang ya'wi, yang Nabi bertempat kepadanya. Maknanya biasalah kan antara suami istri kan. Apalagi pendakwah nih, ketika beban dakwah berat, datang ke istri. Sakan, menjadi tempat tenangnya, yang bertempatnya Nabi kepadanya, tempat kepadanya sakan. Wa istajiru bihi, dan dapat perlindungan dianya Nabi dengannya
Sayyidah Khadijah, walaupun Sayyidah Khadijah muannas ini karena khobarnya sakan, ini kembali ke sakan ya. Yastajiru dapat perlindungan ya Nabi dengannya istrinya. Kullama ishtadda bihil hamu, setiap kali tambah berat dengannya Nabi oleh kesedihan, kegundahan. Fadhaqa sadruhu, setiap kali sempitlah dadanya Nabi. Kenapa bisa sempit? Bima yalqa min ainadil musyrikin, dari apa yang Nabi temui dari keras kepalanya orang-orang Quraisy atau dari penolakannya orang-orang musyrik. Ini kita cerita asal masanya begitu. Masya Allah. Wa kana Abu Talib bin al-aun al-qawiyya lirrasul, dan adalah Abu Talib itu aun al-qawiyya, itu pertolongan yang kuat atau penolong yang kuat. Lirrasul, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kharijil baiti, di luar rumah. Artinya selama ini di dalam rumah ada Sayyidah Khadijah kan, di luar rumah ada Abu Talib. Ini Sayyidah Khadijah memang satu-satunya perempuan yang luar biasa bagi Nabi ya. Kalau kita baca kitab khusus yang menjelaskan Sayyidah Khadijah, Masya Allah, perempuan yang nggak pernah menyakiti hati Nabi sama sekali, benar-benar ikhlas. Beriman ketika orang lain tidak beriman, membantu Nabi ketika orang lain menolak Nabi. Pokoknya nggak bisa dibandingkan dengan wanita manapun. Sehingga Sayyidah Aisyah iri kan, karena Nabi di kemudian hari selalu menyebutkan Sayyidah Khadijah ketika menyembelih kambing segala macam, diantarkan ke teman-teman Sayyidah Khadijah. Sehingga dalam satu hadis diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad, kenapa ya Rasulullah engkau selalu mengingat nenek-nenek yang sudah mati juga, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu aku. Nabi menyatakan, ma abdalah Allah, ma abdalah Allahu, tidak menggantikan akannya oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian panjang ceritanya. Wa kanat Khadijah, dan adalah Khadijah radhiyallahu anha an-nasir al-mukhlisah, itu seorang penolong yang ikhlas. Wal anis al-atuf, seorang teman, anis, teman yang berada di dekat, al-atufa, yang sangat lembut, fi dakhilil bait, di dalam rumah. Kanat Khadijah, itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, qalbal qabira, hati yang besar, alladhi, hati yang yashku ilahi, yang mengadukan kepadanya hati oleh Nabi ya. Yashku, yang mengadukan ianya Nabi kepadanya hati. Fayahrusu ala izalati syaqwa, maka sangat kepengen ianya hati Khadijah ala izalati syaqwa, kepada menghilangkan aduan Nabi. Misalkan Nabi menceritakan bagaimana penolakan di luar rumah kan. Bahkan di awal-awal wahyu, kalau kita baca Sahih Bukhari dalam kitab Fi Badi'il Wahyi, ketika Nabi takut menerima wahyu kan, Sayyidah Khadijah yang menenangkan. Kanatil aqla zakiyal hasifa, ada ianya Sayyidah Khadijah itu aqla zakiyah, itu akal yang cerdas. Adalah Sayyidah Khadijah itu akal zakiyah, yaitu akal yang cerdas, al-hasif, lagi yang bijaksana, alladzi yaqudu, akal yang yaqudu ilaihi, yang menarik ianya akal kepadanya Sayyidah Khadijah, atau kepadanya Nabi di sini. Ini kita aneh dikit Ustaz Tamir-tamirnya ya. Adalah Sayyidah Khadijah itu akal zakiyah, maknanya simbol kecerdasan. Beliau wanita cerdas, memang semua mengakuinya ya. Kanatil aql zaki, ada ianya Sayyidah Khadijah akal yang cerdas, al-hasif, akal yang bijak, alladzi, yang yaqudu ilahi, yang menarik ia kepadanya Nabi, sepertinya ar-ra'ya shaiba, akan pendapat yang tepat, pendapat yang benar, fi syiddati war-raha, dalam masa sulit, dalam masa senang, fi sarra'i, dalam masa gembira, wa dharra'i, dalam masa penderitaan. Kurang gitu. Kanatil kanzas samina, ada ianya Sayyidah Khadijah itu kanzas samin, itu gudang yang berharga, gudang yang sangat bernilai, yang yuzawwiduhu, yang membekali ianya gudang akannya Nabi, bikulli ma yahtajuhu, dengan setiap apapun yang membutuhkan ya Nabi kepadanya, apapun, lima talibi hayatihi, bagi tuntutan hidupnya Nabi. Ini tidak diragukan lagi kan, semua orang setuju bahwa
Sayyidah Khadijah seorang wanita kaya yang selalu membekali Nabi, bahkan menghibahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi. Begitu juga dalam kitab Badi'il Wahyi, misalkan dalam Sahih Bukhari kah, ketika Nabi tahannus atau ta'ambud di Gua Hira, itu dibekali oleh Sayyidah Khadijah. Hmm. Ya. Kemudian, kanati sadral hanuna, ada ianya Sayyidah Khadijah sadral hanun. Itu hati yang, dada yang penuh kasih. Alladzi, dada yang yaghmuruhu, yang menyelimuti akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hubbi wal hanan, dengan cinta dan kasih sayang. Wa yamudduhu bil azbi wal quwwah, dan menghantarkan atau menyampaikan, memberikan ia kepadanya Nabi bil azmi wal quwwah, dengan tekad dan kekuatan. Wa yusaidu, dan membantu ia akannya Nabi alal wuqufi, untuk berdiri tegak fi wujuhis summil bukmi, untuk berdiri di hadapan orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, alladzina la ya'qilun, orang-orang yang mereka itu tidak berakal. Ya, dia pembela Nabi, kan? Benar-benar mendukung Nabi dalam dakwah, dalam menghadapi orang-orang yang bandel. Ada. Laqad zakaral muwarrikhun, sungguh telah menyebutkan oleh ahli sejarah. Sungguh telah menyebutkan oleh ahli sejarah, suaran muta'adidan, akan gambaran-gambaran yang banyak. Li alwanen, bagi berbagai macam warna-warni, minal aza, dari gangguan, wal istihza'i, olok-olokan, wat tatawuli, tatawul. Gimana kita artikan bahasa Indonesia? Tatawul, serangan juga boleh ya. Gimana Ustaz makna yang tepat? Ustaz Abdillah, tatawul. Kekurang ajaran ya, atau melampaui batas. Sungguh telah menyebutkan oleh ahli sejarah, suaran muta'adidah, akan gambaran-gambaran yang banyak, li alwanin, bagi berbagai macam model. Minal aza, dari gangguan, wal istihza'i, olok-olokan, wat tatawuli, kekurang ajaran, alladzi, kekurang ajaran, qoma bi, yang dilakukan dengannya semua oleh orang musyrik, bin nisbati lin Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam Nabi diganggu ketika itu kaum muslimin belum kuat. Nah. Qala Ibnu Ishaq, berkatalah oleh Ibnu Ishaq, ini Ibnu Ishaq sebagai penulis sejarah paling awal ya. Berkata oleh Ibnu Ishaq, summa inna Khadijah, kemudian sungguhnya Khadijah binta Khuwailidin, yaitu putrinya Khuwailid, wa Abu Talibin, dan sungguhnya Abu Talib, halaka fi amin wahid. Halaka, matilah keduanya, meninggallah keduanya dalam tahun yang sama, fi amin wahid. Fatataba'an ala Rasulillah, maka terus menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaibu, oleh musibah-musibah yang menimpa, bimauti, bimauti Khadijah, dengan sebab meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat lahu wadhiru sidqin, dan ada ianya Sayyidah Khadijah baginya Nabi wazir sidqin, itu menteri kejujuran, alal Islam, terhadap Islam, yashku ilaiha, yang Nabi mengadukan kepadanya Sayyidah Khadijah alamahu, akan kepedihannya. Ini kepedihan sebagai apa namanya ya, sebagai teman hidup lah, bukan berarti Nabi nggak mengadukan kepada Allah kan. Nabi tentunya mengadukan segala hal kepada Allah, kayak Nabi Yakub, innama ashku basi wa huzni ilallah. Cuma ini kan teman hidup juga mempengaruhi penyemangat. Wa kana ammuhu Abu Talib adudan, dan adalah pamannya Nabi yaitu Abu Talib adudan, itu lengan, mana lengan pembela, wa hirzan, dan semacam benteng atau penjaga, fi amrihi, dalam urusannya Nabi. Wa amanatan wa nasiran, adalah pamannya Nabi Abu Talib itu amanah, wa nasiran, dan seorang penolong, ala qaumihi, terhadap kaumnya Nabi. Falamma halaka Abu Talibin, maka manakala meninggallah oleh Abu Talib, nalat Quraisyun, ya, mendapati oleh Quraisy dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal adza, dari gangguan, malam takut, sesuatu yang tidak ada ianya Quraisy itu, tastati'u, mampu ia akannya,
dalam kehidupan Abu Talib. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, Quraisy mampu melakukan atau mengganggu Nabi sesuatu yang Quraisy tidak mampu melakukan sebelumnya ketika Abu Talib masih hidup. Abu Talib sebagai tokoh selalu membela Nabi. Nah, kemana tagnya? Nggak kelihatan tagnya. Di sini ada tagnya, Ustaz. Ada PDF-nya. Kelihatan, Ustaz? Yang lain kelihatan nggak PDF di layar? Kelihatan, Ustaz? Lagi Kelihatan, kelihatan. sudah. Kenapa ada yang nggak kelihatan? Kata Ustaz Putra ini nggak kelihatan. Sebenarnya kelihatan, Ustaz. Di layar mungkin di HP-nya harus gimana gitu, masuk ulang. Ya, hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraisy, sehingga menghadang akannya Nabi. Safihun oleh seorang bodoh, seorang dungu min sufaha'i Quraisy, dari orang-orang bodoh Quraisy. Fanasara ala ra'si turaban, maka menaburkan ia atas kepalanya Nabi akan tanah. Jadi Quraisy makin berani ya. Tapi nggak tahu cerita ini benar kan? Begitulah cerita yang sering kita dengar. Memang nanti ada versi tahqiq lagi. Hatta taradahu, sehingga menghadang akannya Nabi safihun oleh seorang bodoh min sufaha'i Quraisyin ya. Dari orang-orang bodoh Quraisy. Fanasara, maka menaburkan ia ala rasihi, di atas kepalanya Nabi turaban akan tanah. Nah. Fadakhala, maka masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baitahu, ke dalam rumahnya. Wa turabu ala ra'si, sementara tanah itu masih bertaburan di atas kepalanya Nabi. Faqamat ilaihi ihda banatih, maka bangun kepadanya Nabi oleh salah seorang dari putrinya Nabi, yakni Sayyidah Fatimah di sini. Faja'alat taghsilu, maka jadi ianya putri taghsilu anhu, membasuh ia darinya Nabi at-turaba akan tanah, wahiyya tabqi, dianya putri itu dalam keadaan menangis ia. Nah, itu. Faqala laha, maka berkata ianya Nabi baginya putri. Maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi putrinya, apa kata Nabi? La tabqi ya bunayyah, janganlah engkau menangis wahai putri. Fa innallaha mani'u abak, sesungguhnya Allah itu akan membela bapakmu. Ini cerita ya kan, karena Nabi terasa berat, nanti akhirnya ada seseorang yang datang kepada Nabi untuk menawarkan apakah Nabi akan menikah lagi, ya itu ceritanya begitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, "Ma nalat minni Quraisyun syai'an." Tidak mendapati dariku oleh Quraisy akan sesuatu, mana tidak mendapati, tidak mengganggu. Manalat, tidak mendapati dariku oleh Quraisy akan sesuatu, akrahu, yang aku benci akannya sesuatu, hatta mata Abu Talib, hingga meninggallah oleh Abu Talib. Ketika Abu Talib sudah meninggal, baru Quraisy makin berani. Ya, jadi peran Abu Talib luar biasa, makanya ahli sejarah menyatakan periode Makkah itu seolah-olah kayak milik Abu Talib semua lah. Jadi jasanya luar biasa kan. Yang menyatakan Abu Talib kafir pun tidak menafikan jasa Abu Talib. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala, berkata ianya Abdullah, hadartu Quraisy, aku menghadiri akan Quraisy yauman, pada suatu hari. Wa qad ijtama asyrafuhum fil hijr, dan sungguh telah berkumpullah oleh tokoh-tokoh mereka di Hijr Ismail. Pada karu Rasulullah, mereka menyebutkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang membahas, menceritakan tentang Rasul. Faqalu, dan mereka berkata, nih kafir Quraisy berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, syatama aba'ana, mencaci maki ia akan bapak kita. Wa aba'a lihatina, mengaibkan, mencela ia akan tuhan-tuhan kita berhala. Wa farraqa jama'atana, mengacau balaukan ia akan jamaah kita. Ini Muhammad telah melakukan kerusakan. Biasa kan, pembawa kebenaran selalu dicap melakukan kekacauan. Begitulah kisah-kisah para nabi yang lain dalam Quran, semuanya begitu. Falamma kharaja alaihi, manakala keluar ianya Nabi di atas mereka, atau manakala keluar kepada mereka Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahatu bihi,
Mereka meliputi dengannya Nabi. Mereka mengelilingi Nabi. Mereka mengelilingi Nabi. Falaqad ra'aitu, kata Ibnu Umar, Ibnu Amrin. Falaqad ra'aitu rajulan minhum. Maka sungguh aku melihat seorang laki-laki dari mereka. Akhadha bimajami'i rida'ih. Mengambil ia dengan kumpulan rida'nya Nabi. Maknanya, rida' Nabi kiri kanan digabung, ditarik untuk mencekik Nabi. Sungguh aku melihat seorang laki-laki dari mereka akhadha mengambil ia bimajami'i rida'ih. Di kumpulan rida'nya Nabi. Pegang rida' Nabi kayak mencekik leher gitu. Faqama Abu Bakrin dunahu, maka bangunlah oleh Abu Bakar di bawahnya Nabi. Maksudnya di samping Nabi. Wa akhadha yadfa'uhum anhu, mulai ianya Abu Bakar menghindarkan ia akan mereka darinya Nabi. Maknanya Abu Bakar membela Nabi. Wa yaqulu, dan Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah? Akankah engkau membunuh seorang laki-laki karena berkata ia Tuhanku Allah? Hanya seperti ucapan orang mukmin adalah keluarga Fir'aun juga, kan? Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki yang dia menyatakan Tuhanku Allah? Itu ucapan Nabi Musa. Ini Abu Bakar mengatakan hal yang sama. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abdullah, bainama Rasulullah, manakala bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat ia indal baiti, di sisi Ka'bah, wa Abu Jahalin, dan bermula Abu Jahal, wa ashabun lahu, dan teman-teman baginya Abu Jahal, julusun, itu yang sedang duduk. Nabi salat di Ka'bah, Abu Jahal dan temannya sedang duduk. Waqad nuhirat jazurun, dan sungguh telah disembelih akan onta ketika itu. Waqad nuhirat juzurun, dan sungguh telah disembelih akan onta. Yani naqatun bil amsi, di kemarin. Kemarin kebetulan onta sudah disembelih. Maknanya ada sisa usus-ususnya di situ kan. Mau ditaburkan ke Nabi. Faqala Abu Jahalin, maka berkata oleh Abu Jahal, ayyukum yaqumu ila sala jazurin? Siapa di antara kamu itu yang mau berdiri ia kepada usus-usus jazur itu? Ay ila am'ai wa ausakhina katin. Siapa di antara kamu itu yang mau berdiri kepada usus-usus, kepada kotoran-kotoran dari onta Bani Fulan itu? Fayada'u kulla dzalika ala katifai Muhammadin idza sajada. Kemudian meletakkan ia akan seluruh demikian usus tadi di atas dua pundak Nabi Muhammad apabila sujud ia. Ya, ini tawaran ya, tawaran dari Abu Jahal. Fan ba'asa ashqal qaumi, maka bangunlah oleh seorang yang paling celaka di antara kaum tadi. Enggak disebutkan namanya. Fa akhadhaha, maka ia pun mengambil akannya usus-usus. Fa wada'aha, maka ia meletakkan akannya usus baina katifaihi, di antara pundak Nabi, dua pundak Nabi. Fa akhadhal qaumu yadhaqun, mulailah kaum itu tertawalah mereka. Wa yamilu ba'duhum ila ba'din, dan cenderunglah sebahagian mereka kepada sebahagian. Mananya mereka bergembira kan atas penderitaan Nabi. Wa ana qa'imun anzuru, padahal aku itu yang berdiri dalam keadaan aku melihat. Ini Ibnu Ammar ini enggak berdaya, enggak mampu membela. Hanya jadi penonton dalam kisah ini ya. Wa ana qa'imun anzuru, sementara saya itu berdiri, anzuru, saya melihat. Walau kana li man'atun, andaikan bagiku itu ada kekuatan, man'ah, pembelaan, kekuatan. Walau kana li man'ah, andaikan adalah bagiku itu kekuatan, la tarahtuha, sungguh aku buang akannya kotoran tadi, am'a, an dhahri Rasulillah, dari punggung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun, dan Nabi itu tadi dalam keadaan sujud, mayar fa'u ra'sah, tidak mengangkat oleh Nabi akan kepalanya. Enggak ada yang menghilangkan kotoran itu dari tubuh Nabi. Hattan talaka insanun, hingga pergilah oleh seorang manusia yang enggak disebutkan namanya. Fa akhbara binatahu, maka memberitahukan ianya insan akan putrinya Nabi. Siapa putri Nabi? Fatimah, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faja'at, maka Sayyidah Fatimah datang. Wahia Juwairiyatun, dan dianya Sayyidah Fatimah itu yang masih kecil ketika itu. Juwairiyah, ay fatatun saghirah, pemudi yang masih kecil. Fatarahat anhu tilkal ausakha, maka membuang oleh Sayyidah Fatimah darinya Nabi tilkal ausakh, akan daki-daki tadi, kotoran tadi. Summa aqbalat alal qaumi, kemudian menghadap ianya Sayyidah Fatimah kepada kaum. Tashtimuhu, syatama yashtamuhu, mencaci maki ia akan mereka, sebagai bentuk pembelaan beliau terhadap
ayahnya, Sayyidina Rasulullah. Falamma qadan nabiyyu, manakala menyelesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, akan salatnya, Nabi rafa'a ra'sah, Nabi mengangkat kepalanya, summa da'a alaihim, kemudian Nabi mendoakan atas mereka. Ini dalam kisah ini Nabi juga mendoakan kebinasaan terhadap orang-orang yang mengganggunya. Memang kita dengar cerita Nabi nggak pernah mendoakan kan kebinasaan, ternyata ada. Memang dalam peristiwa Taif Nabi, Allahumma ghfir li qaumi, cuma penceramah hanya sering mengangkat itu. Ternyata orang-orang yang berhak didoakan untuk kebinasaan, Nabi juga mendoakannya. Ada beberapa orang bahkan dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah ya. Ketika Nabi mengirim 70 orang hafid Quran, kemudian dibunuh, dibantai di sumur Ma'unah ya. Nabi juga membaca qunut nazilah, mendoakan kehancuran mereka selama sebulan. Nah, jadi kehidupan Nabi kadang mendoakan baik, memang yang pantas didoakan buruk, Nabi juga mendoakan buruk. Nah, ini cerita sebagai mukaddimah untuk memasuki pembahasan Nabi menikah kembali. Wa khilalatil kal ayyamil asibati, dan di sela-sela demikian hari yang berat tadi, allati kana, hari yang ada ianya Nabi, atau yang adalah menghidupi akannya, menjalani akannya hari oleh Nabi. Ini karena seperti ini, karena zaidah nggak apa-apa. Dan pada celah-celah demikian hari yang berat, hari yang karena yang adalah ya'ishuha, menjalani hidup akannya hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqabi mauti ammihi, pada masa-masa meninggal pamannya Nabi Abi Thalib, wa zawjihi, dan pada masa-masa meninggal istrinya Nabi, yakni Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Di sela-sela Nabi menjalani hari-hari meninggal paman dan istrinya, ja'at ilan Nabi, datanglah kepada Nabi alaihi salatu wasallam Sayyidatu Khawlatu, oleh Sayyidah Khawlah bintu Hakimin As-Sulamiyatu, Khawlah putri Hakim As-Sulamiyah. Datanglah Khawlah ini juga wanita muslimah yang duluan masuk Islam kan. Datang kepada Nabi oleh Sayyidah Khawlah. Siapa Khawlah ini? Zaujatus sahabiyil jalil, yaitu istri dari sahabat mulia Utsman bin Mat'un, yaitu Utsman bin Mat'un. Ini punya kisah tersendiri. Utsman bin Mat'un ini seorang sahabat yang luar biasa, yang ketika beliau meninggal Nabi turun ke kuburannya. Ya, punya keistimewaan khusus ini. Utsman bin Mat'un. Yang kisah beliau meletakkan batu untuk menandai agar aku tahu ini saudaraku. Inilah orangnya Utsman bin Mat'un. Ya, jadi siapa Khawlah ini? Yaitu zaujatus sahabiyil jalil, istri dari sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Mat'un radhiyallahu an. Wa kanat hiya, dan adalah ianya Khawlah, wa zaujuha, dan suaminya, minas sabiqina ilal Islam, itu bagian dari orang-orang yang dahulu masuk Islam. Masuk Islam di tahun-tahun awal. Wa mimman hajaral hijrataini, dan termasuk orang-orang yang hijrah, ya 2 kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Mimman hajaral hijrataini, dari orang-orang yang hijrah ya akan 2 kali hijrah ilal Habasyah, ke Habasyah. Kenapa berhijrah? Firaran bidinihima, karena lari untuk menyelamatkan agama keduanya, min adzal musyrikin, dari gangguan orang-orang musyrik. Nah, artinya Khawlah ini wanita istimewa kan. Tapi Nabi nanti menikah bukan dengan Khawlah ini. Maknanya Khawlah ini perhatian kepada Rasulullah. Beliau juga merasakan semenjak Nabi ditinggali istrinya, kayak ada sesuatu yang hilang di rumah Nabi kan. Nah, sehingga beliau sebagai seorang perempuan tentu paham. Ja'at ilaihi, datang ianya Khawlah kepada Nabi alaihi salatu wasallam mutalattifatan, sebagai seorang perempuan yang lembut, mutarafiqah ya. Mutalattifah maknanya sebagai orang yang menampakkan kelembutannya, lembut dan menampakkan kelembutannya. Mutarafiqah, lembut juga. Bi'atifatil unsa, dengan kelembutan seorang perempuan. Perempuan yang adrakat al-faragha alladhi, perempuan yang mengetahui ia al-faragha, akan kekosongan, alladhi dakhala, kekosongan yang masuk ia alal baitin nabi, ke dalam rumah Nabi, biwafati Sayyidati Khadijah, dengan sebab wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, gimana terjemahan yang bagus?
Artinya beliau datang ke rumah Nabi sebagai seorang yang lembut wanita kan, beliau sebagai seorang wanita tentu mengerti banget adrakat, yang mengerti ia akan kekosongan, yang masuk ia kekosongan ke dalam rumah Nabi. Beliau paham ada sesuatu yang hilang dari Nabi dengan sebab wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah. Ja'at ilaihi, datang ianya Sayyidah Khawlah ilaihi kepadanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi litaqula lahu, agar mengatakan ianya Khawlah baginya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anni araka, seolah-olah aku melihat engkau, qad dakhalatka khallatun, sungguh telah masuk kepadamu oleh khallah. Apa khallah? Ay hajatun. Seolah-olah aku melihat akan engkau sungguh telah masuk kepadamu oleh satu kebutuhan. Lifaqdi Khadijah, karena kepergian Khadijah. Benar enggak ya Rasulullah? Nah, kayaknya engkau butuh sesuatu. Faqala laha, maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam baginya Khawlah, ajal, benar. Kanat ummal ayali wa rabbatal bait. Benar ya Khawlah, kanan. Ada ianya Khadijah dulu ummal iyal, sebagai ibu dari keluarga kan. Wa rabbatal bait, sebagai tuan rumah lah. Rabbatal bait, sebagai tuan rumah yang menjaga rumah, mengurus segala macam. Faqalat lahu, kemudian berkata ianya Khawlah baginya Nabi, afala akhtubu alaika, mau tidak saya meminang untukmu, atau saya meminang atas namamu, meminang seorang perempuan. Faqala laha, maka berkata oleh Nabi baginya Khawlah, bala, oke, boleh. Fa inna kunna ma'syaran nisa'i arfaku bidzalik. Ya. Karena sesungguhnya kalian, ma'syaran nisa, maksud saya kumpulan para wanita itu arfaku, itu lebih lembut dengan urusan yang demikian ya. Dipahamlah. Urusan pinang meminang itu urusan perempuan. Fa'aradat alaihi sayyidah, maka menawarkan ianya Khawlah alaihi kepadanya Nabi as-sayyidata, Sayyidah Saudata binta Zam'ah. Ya, Saudah putri Zam'ah. Nah, ini udah tua juga nih, nenek-nenek juga. Umur udah 60-an tahun. Maka menawarkan ia Khawlah kepadanya Nabi Sayyidah Saudata binta Zam'ah. Fawafaqa, maka menyetujui muwafakat oleh Nabi alaihi salatu wasallam ala zawaji biha, atas menikah dengannya Saudah. Ya. Nabi setuju. Wasaidatu Saudah, adapun Sayyidah Saudatu, wasaidatu Saudatu, adapun Sayyidah Saudah dianya itu bintu Zam'ata, putrinya Zam'ah ibni Qisin, anak Qis ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Wuddin al-Amiriyatil Qurasyiyah. Ya. Atau Amiriyatul Qurasyiyah, kita naik kepada Zam'ah ya. Bintu Zam'ati, berarti jar. Bintu Zam'ata ibni Qaisin ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Wuddin al-Amiriyati. Atau ini naik kepada Saudah al-Amiriyatul Qurasyiyah tuh. Jadi Saudah yang dibangsakan kepada Amiri dan Quraisy. Wa ummuha tusamma Syumusa. Adapun ibunya Saudah itu tusamma, dinamakan akan dianya ibu Asyumusa binta Qais ibni Zaid min Bani Adi, dari Bani Adi ibni Najjar min qabilatil Khazraji, dari kabilah Khazraj. Fahiyya min asyrafi Quraisy, maka kesimpulannya Saudah itu dari orang-orang mulia dari suku Quraisy. Ya, orang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wakanat, dan ada ianya Saudah radhiyallahu anha minas sabiqati ilal Islam, itu bagian dari perempuan-perempuan yang dahulu masuk Islam, generasi awal. Tazawwajat ibna ammiha, yang telah menikah ianya Saudah ibna ammiha akan anak pamannya. Siapa anak pamannya? As-Sakran bin Amrin, yaitu Sakran. Ini mungkin awalnya suka mabuk-mabuk sampai namanya Sakran bin Amrin radhiyallahu anhu. Nah, jadi Saudah ini suaminya anak pamannya sendiri, sepupu ya, Sakran
bin Ammar radhiyallahu anhu. Wa adzina lahuman nabiyyu, dan telah memberi izin bagi keduanya Saudah dan suaminya oleh Nabi alaihi salatu wasallam fil hijrah, untuk hijrah ilal Habasyah, ke Habasyah, ba'da anistadda adzal musyrikin, sesudah bahwa sangat-sangatlah oleh gangguan orang musyrik lil muslimin, bagi kaum muslim. Berarti beliau memang generasi awal masuk Islam bersama suaminya, kemudian hijrah ke Habasyah. Summa ada, kemudian keduanya kembali, Saudah dan suaminya kembali, ilama kata ke Mekah, ma'aman ada ilaiha, bersama orang-orang yang kembali ya ke Mekah. Ba'daan balagahum, kapan kembali, sesudah bahwa sampai kepada mereka, anna hiddatal adha, oleh bahwa sungguh kerasnya gangguan, qad hadaat, sungguh telah mereda ia ba'da islami Umar ibn al-Khattab, sesudah Islamnya Umar bin Khattab, wa Hamzah, dan sesudah Islamnya Hamzah ibni Abdul Muttalib. Siapa? Amin Nabi, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga ada kritik kalau kita baca kita sejarah lainnya. Nggak ada mereda ketika itu. Buktinya habis itu Nabi diblokir dalam Syi'im Abi Talib ini. Ini masih kisah awal ini. Ini kan kembali ke belakang kan. Adapun Nabi menikah dengan Saudah ini sudah mendekati Nabi mau hijrah ke Madinah. Tapi ketika yang hijrah dari ke Habasyah kemudian kembali karena dapat berita sudah tenang, gangguan nggak parah lagi karena masuknya Islam Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, ternyata nggak menurun juga gangguan, malah tambah parah ketika itu. Kalau kita baca sejarah versi lainnya. Nah, sehingga ketika Nabi diblokir dalam lembah Abi Thalib itu kan nggak ada siapapun yang bisa membela kan. Nah, sampai 3 tahun. Yang akhirnya kemudian ada beberapa tokoh Quraisy yang mencabut kertas yang ditempel di Ka'bah itu. Pokok zakar ashabus siyar, dan sungguh telah menyebutkan oleh ashabus siyar, oleh para penulis sejarah. Anna Sayyidata Saudata, bahwa sungguh Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, ra'at fil manami, melihat ianya Saudah dalam tidurnya, dalam mimpinya, anna qamaran habata 'alaiha, bahwa sungguh bulan itu turun ianya bulan kepadanya Saudah, wahya na'imatun, padahal Saudah itu sedang tidur. Beliau mimpi bulan turun ke pangkuannya. Fa akhbarat zaujaha, maka memberitahukan ianya Saudah kepada suaminya bidzalik, dengan demikian mimpinya. Faqala laha, maka berkata ianya suami baginya Saudah, wa abiki, demi bapakmu. Ya, ini zaman dulu mungkin boleh bersumpah dengan apa, ini bukan sumpah yang dimaksud. Ini biasa orang Arab kan. Wa abi wa ummi, demi bapak dan ibu. Wa abiki, demi ibumu, demi bapakmu. Lain sadaqat ru'yaka, jika benarlah mimpimu, lam albas illa yasiran minal zaman, tidak akan tinggallah aku kecuali sebentar dari zaman. Demi bapakmu, jikalau mimpimu benar, aku sebentar lagi akan meninggal. Lam albas, tidak menetaplah aku kecuali sebentar dari zaman. Summa amutu, kemudian aku akan mati. Watatazawwajina min ba'di, dan engkau akan menikah kembali sesudahku. Ini tafsir suami beliau, tafsir mimpi. Nah, ini suami luar biasa kan. Ada kitab khusus kan yang membahas tentang Tafsirul Ahlam, karangan siapa lupa namanya, tebal banget Ustaz. Macam-macam mimpi ada isyarahnya. Ya. Karena mimpi itu ajaib katanya. Juz'un, itu bagian dari 40 bagian kenabian. Maknanya mimpi itu umpama mirip-mirip wahyu lah ya. Mirip-mirip wahyu dia. Dan mimpi yang benar itu nggak disyaratkan mimpi orang muslim. Mimpi orang kafir pun kadang benar. Kayak mimpi Fir'aun kan. Mimpi raja pada masa Nabi Yusuf. Mimpi 2 orang yang ada dalam penjara, yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Walaupun kalau kita baca dalam kitab-kitab akhlak, kitab tasawuf, katanya mimpi baru benar kalau sebelum tidur kita wudu segala macam rapi kan. Baru ruh kita naik melihat hal-hal yang tidak terlihat dengan mata biasa. Tapi sejarah menyatakan banyak mimpi yang benar walaupun bukan mimpi muslim.
Oke, kita lanjutkan. Wa sadaqa zawjuha, dan benarlah oleh suaminya Saudah radhiyallahu anhu fi tafsiri, dalam menafsirkannya suami, li ru'ya zaujatihi, bagi mimpi istrinya yaitu Saudah. Benar ini, takwil beliau benar. Kenapa benar? Idlam yamdi, karena tidak berlalulah oleh waktu tawilun. Tidak berlalulah oleh waktu yang lama hatta tufiya, hingga diwafatkan akan suaminya. Wafat suaminya. Wa tarakat wafatuhu fi qalbi sayyidati Saudah, dan meninggalkan oleh wafatnya suami dalam hati Sayyidah Saudah radhiyallahu anha hudnan syadidan, kesedihan yang berat. Artinya, ya, seorang perempuan meninggal suaminya, apalagi nggak punya anak kan, jadi sendiri di rumah nih, sedih nih. Wa tarakat wafatu, meninggalkan oleh wafatnya suami dalam hati Sayyidah Saudah radhiyallahu anha hudnan syadidan, kesedihan yang berat, wa faragan fi hayatiha, dan kekosongan dalam hidupnya Saudah. Wa khosatan, secara khusus, annaha lam yakun laha minhu auladun, bahwa sungguhnya Saudah, tidak adalah baginya Saudah darinya suami itu anak. Nggak punya anak, ternyata nggak punya anak. Meninggal lagi suami, tinggal sendiri. Ya. Kan ada keluarga, Saudah ada keluarga. Wa kana mu'dhamu aqaribiha, dan adalah sebahagian besar kerabat-kerabatnya Saudah. Wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya suami, mazalu, senantiasalah mereka itu ala dini qaumihim, di atas agama kaumnya. Masalahnya lagi, saudaranya belum pada muslim, masih pada kafir. Ya. Wa kana mu'dhamu aqaribihi, dan adalah sebahagian besar kerabatnya Saudah. Wa aqaribihi, dan kerabatnya suami, mazalu, itu senantiasalah mereka ala dini qaumihim, di atas agama kaum mereka. Walam yadkhulu fil islami ba'du, dan belum masuk mereka ke dalam Islam ba'du, sesudahnya meninggal suaminya tadi. Masya Allah, cerita usah agak ringan dikit. Waja'an Khawlatu bintu Hakim, dan datanglah oleh Khawlah bintu Hakim tadi. Khawlah, yaitu istri Utsman bin Mad'un. Datanglah oleh Khawlah bintu Hakim, litazuffal busyra, agar membawakan ia akan kabar gembira, ila qalbi Saudah, kepada hati Saudah binti Dham'ah tadi. Walitukhbiraha, dan agar memberitakan ianya Khawlah akannya Saudah, bi anna Rasulullah, dengan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qad wafaqa, sungguh menyetujui oleh Rasul, ala zawaji, untuk menikah dengannya Saudah. Insyaallah ini kabar gembira datang kan. Walitaqulalah, dan agar mengatakan ianya Khawlah baginya Saudah, madza adkhalallahu alaika ya Saudah minal khairi wal barakah. Madza, apa itu yang telah memasukkan oleh Allah kepadamu wahai Saudah dari kebaikan dan keberkahan. Ini gimana kita maknain? Ta'ajub juga bukan, ta'ajub ada tanda tanya nih. Betapa, mestinya kayak ta'ajub gitu. Betapa Allah telah memberikan kebaikan dan keberkahan kepadamu ya Saudah. Tapi ini kayak tanya ya. Apa yang menyebabkan Allah memberikan kepadamu ya Saudah kebaikan dan keberkahan yang banyak? Apa sih yang telah kamu lakukan? Ini kalau zaman sekarang pasti tanya, amalan apa yang telah engkau amalkan kan? Sehingga engkau mendapat kebaikan dan keberkahan, dapat suami Rasulullah. Faqalat laha Saudah, maka berkata baginya Khawlah oleh Saudah tu, bidahsyatin wa ta'ajub, dengan kekagetan dan ta'ajub, heran. Berkata baginya Khawlah oleh Saudah, bidahsyah, dengan penuh keterkejutan, wa ta'ajubin, heran. Madza hadasa ya Khawlatu, apa yang telah terjadi wahai Khawlah? Ada apa gerangan nih? Faqalat laha Khawlatu, maka berkata baginya Saudah oleh Khawlah, absyiri, bergembiralah kamu wahai Saudah. Fa inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arsalani ilaiki, sungguh mengirim oleh Rasul akan aku kepadamu, likai akhtubaki, agar aku meminangmu, alaihi, untuknya Rasul. Wa tasirina zaujatan lah, agar engkau jadi sebagai istri baginya Rasul. Masyaallah. Wahuna ini bisa banget Syekh Tantawi menggambarkan. Bisa. Ini kalau orang yang bisa menerjemahkan lebih keren lagi, ini lebih indah lagi Ustaz. Saya nggak bisa. Wahuna, dan di sini, imtala'a qalbu Saudata, penuhlah oleh hati Saudah bisururi wal farah,
dengan kegembiraan dan kebahagiaan, senang banget. Fahadhi ahlamuha tatahaqqaqu. Ini adalah mimpinya Saudah, tatahaqqaqu, yang menjadi nyata ya, yang menjadi realita, menjadi nyata mimpinya. Wa ru'yaha tusbihu hakikatan. Ini adalah mimpinya, mimpi tusbihu yang jadi hanya mimpi hakikatan itu jadi hakikat, jadi sebenarnya terjadi. Wa amma qaribin, dan dalam waktu dekat, satasiru zaujan, akan jadi ianya Saudah zaujan sebagai istri li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama a'damahu min syarafin, maka betapa agungnya. Ini mudah-mudahan takjub ya. Fama a'damahu, maka betapa besarnya ini dari kemuliaan. Maka betapa besarnya kemuliaan yang didapati oleh Saudah. Wa ma'alaha min mandilah, maka betapa tingginya kedudukan yang didapati oleh Saudah. Takjub. Summa qalat Saudatu li Khawlata, kemudian berkatalah oleh Saudah bagi Khawlah radhiyallahu anhuma, ya Khawlatu, wahai Khawlah. Jadi Saudah tadi senang dipinang oleh Rasul. Cuma beliau kan punya wali, ya, minta izin dulu nih. Qalat Saudah, kemudian Saudah berkata kepada Khawlah radhiyallahu anhuma, ya Khawlatu, wahai Khawlah, udkhuli ala abi, masuklah kamu ke bapak aku, maknanya temui bapakku. Fa akhbirihi bidzalik, beritakan olehmu akannya bapak dengan demikian Rasulullah meminangku. Ini kelihatannya bapaknya nggak ada cerita nih, bapaknya belum muslim nih, bapaknya Zam'ah ya, bukan muslim. Pada Khawlatu, maka masuklah oleh Khawlah ala walidi Saudah, kepada bapak Saudah. Khawlah menemui bapak Saudah. Wa kana syaikhan kabira, ada ianya bapak itu seorang kakek yang kabiran, kakek yang sudah tua renta. Taqaddamat bihi sinnu, yang telah lanjut usianya. Fahayyathu, maka memberi penghormatan ianya Khawlah hu, kepadanya ayah. Fahayyathu, memberi penghormatan, bukan memberi salam kan. Walaupun salam itu bagian dari penghormatan, makanya kelihatannya belum muslim. Tapi saya belum baca ceritanya, harus kita gali lebih lanjut kan. Summa qalat lahu, kemudian berkata ianya Khawlah baginya bapak. Apa katanya? Inna Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi, ini tambahan Syekh Tantawi ini. Arsalani, mengirim ianya Muhammad akan aku, akhtubu alaihi ibnatak, agar aku pinang atasnya, atas namanya, akan putrimu Saudata, yakni Saudah. Arsalani akhtubu alaihi, mengutus ia akan aku, hal keadaan aku, akhtubu, yang meminang untuknya Nabi, ibnatak, akan putrimu, yakni Saudah. Faqala waliduha, maka berkatalah oleh ayahnya Saudah, yakni Zam'atu bin Qais, Muhammad bin Abdullah innahu kuf'un karim. Oh, Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya Muhammad itu kuf'un karim. Itu setara. Kuf'un ya, itu setara lagi yang mulia. Kufu. Cocok mana ya? Katanya cocok nih. Sebanding ya. Mungkin ini kelihatan bukan muslimnya kan. Kalau muslim nggak bilang sebanding, bukan sebanding lagi. Karena mau sebanding Nabi. Nabi nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Famadza qalat Saudah, maka apa yang dikatakan oleh Saudah? Apakah Saudah mau? Faqalat lahu, maka berkata ianya Khawlah baginya bapak, innaha tuhibbu dzalika, sesungguhnya Saudah itu menyukai akan demikian. Ia mau. Fasa'alaha an tad'uwaha ilaih, maka meminta ianya ayah akannya Khawlah, an tad'uwa, bahwa memanggil ianya Khawlah akannya Saudah kepadanya. Tolong panggil anak saya ke sini. Ayahnya pengen memastikan. Fasa'alaha, maka meminta ianya ayah akannya Khawlah, an tad'uwaha, memanggil ianya Khawlah akannya Saudah kepadanya ayah. Falamma hadarat, maka manakala hadir ianya Saudah, qala laha abuha, berkata baginya Saudah oleh bapaknya, ya Saudatu, wahai Saudah, inna hadhihi taz'amu, sesungguhnya ini perempuan, taz'amu, mendakwa ia, mengklaim ia, anna Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib arsala yakhtubuki. Ini perempuan nih, mengklaim ia bahwa Muhammad bin Abdullah mengirim ia untuk meminang kamu.
Wa huwa kuf'un karim, dan dianya Muhammad itu kuf'un karim, itu setara lagi mulia orangnya. Afatuhibbina an uzawwijaki iyahu? Afatuhibbin, apakah kamu mau bahwa saya nikahkan akan kamu iyahu kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Faqalat Saudatu, berkatalah oleh Saudah, na'am ya mau. Ah. Kenapa saya mengira kalau bapak Saudah ini enggak muslim? Karena yang menikahkan Saudah dengan Nabi nanti bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Nah ini ceritanya di depan. Watammaz zawaju, dan sempurnalah oleh pernikahan, perkawinan. Kama yaqulu Ibnu Sa'din, sebagaimana berkata oleh Ibnu Sa'ad fi tabaqatih, dalam tabaqatnya Ibnu Sa'ad. Terjadilah oleh pernikahan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Minas sanatil asyarati min bi'asati, dari tahun ke-10 dari kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-10. Nah, akhir-akhir Nabi mau hijrah ke Madinah. Wa kana wakilan, dan adalah sebagai wakil darinya Saudah fi zawajiha, dalam menikahnya Saudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammiha, ibnu isim kana, wakilan khabarnya kan, kabar muqaddam, adalah sebagai wakil untuknya Saudah dalam menikahnya Saudah dari Nabi alaihissalam, itu ibnu ammiha, anak pamannya Saudah. Siapa anak pamannya? Hatib bin Amr bin Abdisyam. Hatib bin Amr bin Abdisyam, diwakili ya. Wakana sodaquha, dan adalah maharnya Saudah, arba'ami'ati dirham, 400 dirham. Standar. Masya Allah Ustaz. Oke, Ustaz. Lanjut Ustaz kan? Sampai selesai satu kisah ini Ustaz. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna zawajan Nabi, bahwa sungguh pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisayyidah Saudata, dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, lam yakun, tidak ada ianya perkawinan min ajli muta'atin jasadiyah, itu dikarenakan kesenangan fisik ya. Jadi ketika Nabi menikah dengan Saudah ini fokusnya bukan fisik, bukan, karena udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Lam yakun, tidak ada ianya perkawinan min ajli muta'atin jasadiyah, bukan karena kesenangan badan fisik. Au syahwatin badaniyah, atau karena syahwat badan, bukan. Wa inna makana min ajli takrimiha, hanya saja ada ianya zawaj, ada ianya pernikahan Nabi itu min ajli takrimiha, karena pengen memuliakan Saudah. Wa rahmati biha, karena sayang terhadap Saudah. Wa syafaqati alaiha, nah, sayang juga ya, sayang kepadanya, sayang kepada Saudah. Ba'daan mata anha, sesudah bahwa mati darinya Saudah, zaujuha oleh suaminya. Ini karena banyak pertimbangan ya. Nabi sebagai tokoh politik juga kita sebut ya, pemimpin keagamaan segala macam, melihat seorang wanita ditinggalkan suaminya, pendahulu masuk Islam, begitu suaminya meninggal nggak punya anak, keluarganya masih banyak kafir, ini masalah, ini membuat imannya goncang kalau nggak ada yang melindunginya. Nah itu sudah bawa mati darinya Saudah oleh suaminya. Wa ba'da an adat minal hijrah, dan sesudah bawa kembali ianya Saudah dari hijrah. Wa baqiyat ma'adadin min aqaribiha, dan tinggal ianya Saudah bersama beberapa orang dari kerabat-kerabatnya Saudah. Aksaruhum madzala, yang bermula kebanyakan mereka itu madzala, senantiasa ia ala ghairi dinil Islam, di atas bukan agama Islam. Wa rubbama kana baqa'uha, dan kadang-kadang atau bisa jadi adalah tetapnya Saudah baina aqaribiha, di antara kerabatnya yang alladzina, kerabat yang mu'adhamuhum minal musyrikin, yang bermula kebanyakan mereka itu masih musyrik. Yuaddi, itu bisa menyebabkan ia tetapnya Sayyidah Saudah ila fitnatiha, itu membawa ia kepada terfitnahnya Saudah. Wa za'zati aqidatiha, itu menyebabkan ia kepada goncang akidahnya Saudah. Nah ini
Makanya Nabi pun ketika ditawarkan oleh Khawlah, Nabi mau menikahi Saudah. Fakana zawajun Nabi, maka adalah menikahnya Nabi alaihi salatu wasallam biha dengannya Saudah. Wahia dan dianya Saudah. Fil khamisati wasittin, dalam 65 min umriha, dari umurnya 65 tahun umurnya. Bagaimana memandang fisik kan? Ini kenapa beliau Syekh Tantawi memberikan tekanan di sini? Karena ini kan banyak tuduhan kepada Nabi kita. Nabinya pesuka perempuan segala macam. Padahal kalau dicek-cek istri Nabi semuanya nenek-nenek. Masya Allah jauh dari tujuan birahi. Fakana zawajun Nabi adalah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biha dengannya Saudah. Wahia dan dianya Saudah dalam yang ke-65 dari umurnya. Asma alwanit takrim, itu paling tinggi warna-warni kemuliaan atau pemberian kemuliaan untuknya Saudah. Ini bentuk penghormatan yang Nabi berikan kepada Saudah. Di usia 65 tahun Nabi menikahinya. Asma paling tinggi alwanit takrim, dari bentuk pemuliaan, penghormatan untuknya Saudah. Wal himayati wassiyanah, penjagaan, siyanah penjagaan juga. Laha untuknya Saudah, min ada ba'dil musyrikin, dari gangguan sebagian orang musyrik, wal musyrikat, gangguan sebagian musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Masya Allah, berapa baris lagi Ustaz? Udah mau adzan. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasul alaihi salatu wasallam indama arodat, ketika menawarkan kepadanya Nabi oleh Khawlatu bintu Hakim, tidak diragukan bahwa sungguh Rasul ketika menawarkan kepada Rasul oleh Khawlah bintu Hakim az-zawaji, akan menikah bi Saudata binti Zam'ah, dengan Saudah binti Zam'ah, tazakara, mengingat oleh Nabi alaihissalam jihadah, akan perjuangannya Saudah, wa hijrataha, dan akan hijrahnya, wa mubadarataha, dan bersegeranya Saudah ila dukhuli fil Islam, kepada masuk dalam Islam, wa wafata zaujiha, dan Nabi juga mengingat akan wafat suaminya, anha, darinya Saudah, wa wujuduha, dan mengingat oleh Nabi akan wujudnya Saudah, akan keberadaan Saudah fi usratin, dalam satu keluarga, lam yantashiril islamu fiha, yang belum menyebarlah oleh Islam dalamnya keluarga, ba'du, sesudah kewafatan suaminya, bisuratin mardiyah, dalam bentuk yang diridhai. Ini Syekh Tantawi menyatakan ketika Khawlah menawarkan Saudah untuk menikah dengan Nabi, atau menawarkan Nabi untuk menikah dengan Saudah, Nabi pasti mengingat tentang perjuangan Saudah, hijrahnya, segeranya masuk Islam, bagaimana suaminya telah wafat, nggak punya anak, bagaimana masih berada dalam keluarga yang masih non-muslim. Wala syakka anna Rasul, tidak ragulah bahwa sungguh Rasul alaihi salatu wasallam indama tadzakkara kulla hadhihi, ketika mengingat ianya Nabi kulla hadhil ma'ani, akan setiap ini makna, li Sayyidah Saudah, bagi Sayyidah Saudah, wa huwa, padahal dianya Nabi alaihissalam sayyidu man yarhamul mu'minin, sebagai pemimpin dari orang-orang yang menyayangi orang beriman, wa yukrimud du'afa, sebagai pemimpinnya orang-orang yang memuliakan orang-orang yang lemah, minas shadiqin, baik laki-laki yang jujur atau perempuan. Kayak nggak ada jawaban, Ustaz. Tidak diragukan lagi ya, Rasul ketika beliau mengingat akan seluruh ini makna, seluruh ini sifat yang ada bagi Sayyidah Saudah tadi. Padahal Nabi itu sebagai seorang pemimpin dari orang-orang yang menyayangi kaum beriman, yang memuliakan para orang-orang yang lemah dari shadiqin shadiqat. Ini jawabannya lebih kurang tidak diragukan, Nabi itu pasti akan menerima tawarannya karena pengen memuliakannya. Itulah kitab cerita. Nah ini jawabannya ja'alat nih sekalian ya. Sekalian jawabannya. Nah, la syakka, tidak diragukan anna tadzakurahu. Tidak ragulah oleh Rasul mengingatnya Nabi alaihi salatu wasallam li hadhil mulabasah. Bagi ini mulabasah. Mulabasah apa kita artikan? Ini keadaan-keadaan ya. Keadaan-keadaan yang ada di sekitar Saudah. Tidak diragukan bahwa sungguh mengingatnya Nabi lihadhil mulabasah, bagi ini
kondisi-kondisi yang tuhitu yang meliputi ia dengan Sayyidah Saudah, ja'alathu menjadikan ianya kondisi akannya Nabi yamuddu yadahur rahimah, menjulurkan ianya Nabi akan tangannya yang penuh kasih sayang kepadanya Saudah, liyusnida agar bisa menyandarkan, agar bisa menopang ya, liyusnida agar bisa menopang ianya Nabi syaikhu khataha akan ketuaannya Saudah, wa yuhawwinu 'alaiha dan agar Nabi wa yuhawwina dan agar Nabi bisa meringankan ia kepadanya Saudah ma zakathu akan apa zakat yang dirasakan oleh Saudah akannya min alamin dari kepedihan, wa min mata'ibi tahmilatiha dan dari mata'a dari kelelahan tahammalatha min mata'iba tahammalatha khilala hijratiha. Saya ulang lagi Ustaz. Tidak diragukan lagi bahwa sungguh tadzakurahu mengingatnya Nabi alaihissalam di hadhil mulabasah bagi ini keadaan-keadaan alati itu yang meliputi ia dengan Sayyidah Saudah, ja'alathu menjadikan ianya ini keadaan tadi akannya Nabi yamuddu menjulurkan oleh Nabi yadahur rahimata akan tangannya yang penuh kasih ilaiha kepadanya Saudah, liyusnida agar bisa menopang ianya Nabi akan masa tuanya, ketuaannya Sayyidah Saudah, wa yuhawina agar Nabi meringankan atasnya Saudah mazaqathu akan apa yang merasakan oleh Saudah akan nyama dari kepedihan, wa min mata'iba dari kelelahan tahammalatha yang menanggung ianya Saudah akannya kelelahan, khilala hijratiha pada masa-masa hijrahnya Saudah, wa khilala audatiha dan pada masa-masa kembalinya Saudah dari hijrah, wa khilala ta'assuriha dan pada celah-celah terpengaruhnya Saudah limauti zawjiha bagi kematian suaminya. Wa asyad Sayyidatu Saudah dan hiduplah Sayyidah Saudah radhiyallahu anha fi baitin nubuwah dalam rumah kenabian di Makkah limuddati salasi sanawatin bagi masa 3 tahun. Jadi 3 tahun beliau hidup bersama Nabi ya. Fi khidmatin Nabi dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riayati ibnataihi dan dalam menjaga 2 putrinya Nabi, yakni Ummi Kulsumen wa Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi Saudah ini hidup bersama Nabi 3 tahun. 65 tadi ya. 65 ketika menikah dengan Nabi. Hidup bersama Nabi 3 tahun. 68. Masya Allah. Tanggung Ustaz nih. Mau asar di sini Ustaz. Kita lanjut dikit lagi Ustaz. Falamma hajara, maka manakala hijrah ayahnya Nabi alaihissalam ilal Madinatil Munawwarati kepada Madinah, ba'asa ila ibnataihi mengirim utusan oleh Nabi kepada 2 putrinya, wa zaujihi dan kepada istrinya yaitu Saudata, ba'asa Zaid bin Harisata, mengirim oleh Nabi akan Zaid bin Harisah, wa Aba Rafi'in dan Aba Rafi', fasafara, maka musafirlah keduanya Zaid dan Aba Rafi' bihinna dengan mereka, istri dan 2 anak Nabi, min Makkah dari Mekah ilal Madinah ke Madinah. Artinya beliau hijrah belakangan nih kan, menyusul Nabi. Masya Allah. Wa adrakati Sayyidatu Saudah dan mengerti, mendapati oleh Sayyidah Saudah radhiyallahu anha mundu zawajiha semenjak menikahnya dengan Nabi alaihi salatu wasallam bimuqtadha unusatiha dengan kehendak keperempuanannya. Maksudnya begini, gimana ya? Memahami, adrakat, mengerti oleh Sayyidah Saudah semenjak beliau menikah dengan Nabi sebagai beliau seorang perempuan. Bimuqtadha unusatiha. Gimana terjemah yang bagus?
mengerti oleh Sayyidah Saudah dengan sebab beliau sebagai perempuan, wasinniha dan dengan kehendak usianya, wa tajribatiha dan pengalamannya, wa fitratiha naqiyah dan fitrahnya yang bersih. Apa yang beliau pahami? Adrakat maf'ul anna zawajaha, akan bahwa sungguh menikahnya Saudah dengan Nabi laisa zawaja mut'atin wa syahwah, bukan ianya perkawinan itu perkawinan mut'ah wa syahwah, bukan perkawinan untuk memenuhi hawa nafsu. Wa innama huwa zawaju birin wa rahmah, hanya saja dianya pernikahan itu zawaju birin, pernikahan kebaikan dan kasih sayang. Artinya beliau paham Nabi menikahinya bukan karena mencintainya, bukan, karena pengen memuliakannya dan seterusnya. Harus titik dulu Ustaz. Di sini sudah azan Ustaz. Insya Allah di waktu yang berbeda, kalau ada waktu luang kita lanjutkan kembali Ustaz. Terima kasih Ustaz semuanya sudah bergabung. Ini kitab cerita biasa Ustaz. Yang memerlukan kitab kabarin aja, nanti saya kirim PDF-nya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.